Selamat hari Minggu. Kakak yakin adik-adik udah siap, udah rapi, dan udah siap untuk memuji Tuhan. Nah, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kesehatan yang Engkau berikan pada setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau beribadah, memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi buat Tuhan. Let's go Kak! Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Tuhan, sembahlah dan pujilah Tuhan, sembahlah dan pujilah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Sekali lagi kita katakan, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Tuhan, sembahlah dan pujilah Tuhan, sembahlah dan pujilah Tuhan, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Namanya Yesus, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Sekali lagi, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Kerja buat Tuhan selalu manis, dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, senang-senang, selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, dia pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis. Haleluya. Adik-adik, kita udah selesai memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik, sebelum menyembah Tuhan, mari kita membacakan Mazmur 91.
Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Mazmur 91. Sekarang kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik sudah membacakan Pentakosta ketiga. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama sembah Tuhan dulu. Fokus ya adik-adik. Kita mau angkat satu pujian, Yesus namamu indah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah
kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kita ulang dari awal. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Katakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, kekal selamanya, haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, kita sembah. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus, haleluya. Tuhan Yesus baik, Engkau sangat baik. Oh Bapa, terima kasih, Engkau ajaib Tuhan, Engkau besar Tuhan, tiada yang lain. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala berkat-Mu, atas segala perlindungan-Mu Tuhan untuk kami semua. Sebentar lagi adik-adik ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dapat dimengerti oleh adik-adik semua dan menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua dalam darah-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak William dan Kak Alvin. Hari ini kita akan membawakan firman Tuhan dengan tema pencurahan Roh Kudus yang diambil dari Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 14 dan Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 47. betul banget. Nah, Calvin, gimana sih ceritanya nih? Nah, adik-adik gini nih ceritanya. Jadi pada waktu itu Tuhan Yesus itu udah hidup kembali dan dia itu hidup selama berapa hari Kak William? 40 hari. Iya, Tuhan Yesus itu hidup selama 40 hari adik-adik. Dan ketika itu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik, Tuhan itu bilang gini ke murid-muridnya. Hai murid-muridku, jangan pergi dari Yerusalem. Nah, kenapa sih adik-adik kok Tuhan Yesus bilang murid-muridnya jangan pergi dari Yerusalem? Ada yang tahu nggak adik-adik? Coba tebak ya, Kakak kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Jadi jawabannya itu adik-adik. Tuhan Yesus itu pengen membaptis kita dengan Roh Kudus. adik-adik. Bener gak? Tuhan bilang gini, Yohanes itu membaptis kamu dengan Air. tapi Tuhan akan baptismu dengan Roh Kudus. betul banget adik-adik.
Nah setelah itu adik-adik, akhirnya mereka itu nggak pergi dari Yerusalem dan menaati perintah Tuhan adik-adik. Setelah itu mereka berdoa di kamar loteng adik-adik. Di kamar loteng mereka berdoa selama 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ketika mereka berdoa, tiba-tiba kayak ada tiupan angin keras adik-adik, dan tiba-tiba kayak ada nyala-nyala api. Dan Lidah api adik-adik. mereka itu kayak ngomong bahasa-bahasa yang mereka nggak ngerti, benar nggak sih Kak William? Betul. Nah, di saat yang sama adik-adik, di hari itu ada orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia adik-adik. Bahasa mereka berbeda-beda, ada yang dari Asia, ada yang dari Roma, macam-macam adik-adik. Nah, setelah kejadian turunnya lidah api itu adik-adik, mereka kebingungan. Loh, kok mereka orang Galilea, tapi bisa bahasa-bahasa Roma, bisa bahasa Asia. Mereka bingung dong adik-adik, ada yang nyeletuk adik-adik. Mereka mah pasti gara-gara mabuk anggur itu. Nah adik-adik, setelah Petrus mendengar ada orang nyeletuk begitu adik-adik, dia bangkit berdiri, dia mulai berkhotbah adik-adik tentang bagaimana kuasa Roh Kudus akan menjamah siapa saja yang mau menerima Roh Kudus itu. Nah, dalam khotbah itu adik-adik disebutkan kalau siapa saja yang menerima Roh Kudus dan dia percaya, mereka akan mendapatkan nubuatan, penglihatan, dan mimpi adik-adik. Nah, setelah mendengar Petrus itu berkhotbah adik-adik, nah banyak yang percaya adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu banyak orang akhirnya bertobat adik-adik, dan 3.000 orang akhirnya mau memberikan diri mereka untuk dibaptis. Yeay. Nah, begitulah adik-adik ceritanya. Nah adik-adik, jadi dari cerita di atas ini adik-adik, kita itu dapat kesimpulan bahwasannya kalau misalnya kita mau datang sama Tuhan, kita harus memberi diri kita untuk dibaptis. Karena kenapa? Karena Tuhan itu mau kita itu meninggalkan badaniah kita yang lama yang udah melakukan dosa dan menjadi tubuh sama seperti Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, bagi teman-teman yang udah umur 12 tahun, adik-adik boleh nih untuk dibaptis kalau misalnya udah dibuka lagi. Oke adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan. Ayo kita akhiri ibadah hari ini. Kita sebelumnya tapi kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang mengingatkan kami bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kami itu mempunyai kuasa yang luar biasa Bapa. Pimpin kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk menggunakan Roh Kudus ini sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seminggu depan Bapa, Engkau berkati, pimpin segala kegiatan apa yang kami lakukan, apa yang kami usahakan, biarlah itu menjadi dupa yang harum bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Minggu depan jangan lupa ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.